Selamat malam dan terima kasih udah kembali dengerin podcast aku malam ini. Sebelum kita masuk ke pembahasan, aku mau tanya ke teman-teman, di malam ini teman-teman lagi ngapain? Entah itu lagi tidur atau malah bengong sendirian di kamar, lampu udah mati, tapi pikiran belum berhenti. Kalau iya, pas banget. Malam ini aku mau ngubah sesuatu yang mungkin relate sama temen-temen. Di malam ini aku mau ngebahas bungsu dan kehilangan. Jadi di podcast kali ini mungkin aku mau ngebahas tentang sisi lain dari anak bungsu. Orang tuh sering bilang jadi anak bungsu tuh enak banget karena dimanja, paling disayang, paling dilindungi, paling diperhatiin sama orang tua. Tapi mereka nggak tahu di balik itu semua ada rasa kosong yang kadang cuma bisa dipendam sendirian. Karena jadi bungsu itu artinya kamu sering banget jadi saksi di mana rumah yang dulunya rame pelan-pelan jadi sepi. Jadi bungsu tuh enggak selalu indah. Jadi bungsu tuh kayak kamu datang terakhir ke pesta. Semua orang udah punya cerita, udah punya ikatan, dan kamu cuma nimbrung di belakang. Ya seru sih, tapi kadang bikin kamu ngerasa nggak sepenuhnya masuk dalam pesta itu. Apalagi kalau satu-satu kakakmu tuh mulai pergi, ada yang kerja, ada yang kuliah, ada yang udah nikah. Kamu yang terakhir, yang masih ada di rumah, dan rumah yang dulu penuh suara tawa, sekarang malah sering kedengaran kayak sunyi. Dan malam-malam kayak gini tuh, sepinya itu tuh kayak kerasa banget. Kehilangan tuh banyak bentuknya. Dan kehilangan tuh nggak selalu tentang ditinggal selamanya, teman-teman. Kadang sesederhana kamu kehilangan kebiasaan yang dulu rebutan remote TV sama kakak-kakak kamu. Nggak ada yang lagi godain kamu tiap malam yang tiba-tiba mungkin masuk kamar teman-teman. Nggak ada lagi namanya makan bareng secara rame-rame. Yang tersisa hanyalah anak bungsu dan orang tua. Mungkin pelan-pelan kamu udah mulai sadar, yang hilang itu bukan cuma orangnya, tapi suasananya. Dan itu seringkali bikin kangen, atau mungkin lebih bikin sakit. Tapi dari situ juga, anak bungsu tuh harus belajar. Jadi bungsu ngajarin kamu buat nerima kalau nggak ada yang bisa selamanya sama. Kamu jadi lebih bisa menghargai hal-hal kecil, kayak sekedar ngobrol sebentar sama orang tua, atau nunggu kakak-kakak kamu pulang. Biarpun cuman kayak sebentar, cuman untuk sekedar ngeliat mukanya, sekedar nyapa, berkata, "Kak, baru pulang." Dan orang tuh suka mikir bungsu tuh rapuh. Padahal sebenarnya anak bungsu tuh kuat banget. Karena anak bungsu yang terakhir ngelihat semuanya berubah. Anak bungsu yang terakhir ngerasa ditinggal. Tapi anak bungsu juga yang tetap berdiri ngelihat mereka pergi secara satu persatu. Jadi buat temen-temen anak bungsu yang lagi dengerin ini malam-malam, aku cuman mau bilang perasaanmu itu valid banget. Nggak apa-apa kalau kamu sedih, nggak apa-apa kalau kamu ngerasa kosong.
Dan jangan lupa, kamu juga berhak, layak untuk dapetin kebahagiaan kalian sendiri. Kehilangan tuh bagian dari sebuah perjalanan, dan meski banyak yang pergi, rasa sayang mereka tuh nggak pernah benar-benar hilang. Rasa sayang mereka tuh masih ada, tetap di hati teman-teman, di hatinya anak bungsu. Udah ya, segini dulu aja. Aku cuma mau ngingetin buat teman-teman, jangan lupa istirahat yang cukup, jangan terlalu keras sama diri sendiri, dan ingat, kamu tuh kuat dari yang kamu pikirin sendiri. Sampai jumpa.